Ya, pemirsa, tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga merupakan ibu dari Gregorius Ronald Tanur, ini tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, Meriska menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Meriska Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Meriska yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka NW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarof merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung KPK Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Meriska dan Zarof Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan Ivan Sugianto, pria yang menyuruh siswa bersujud dan menggonggong sebagai tersangka. Ya, sebelum ditangkap, Ivan mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Tim gabungan PPA dan Jatan Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda pada Kamis sore. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Aksi Ivan ini juga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto sempat melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Sementara itu, untuk menggali keterangan, kini Ivan Sugianto dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Novi, seorang janda, divonis penjara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan karena perlawanan terhadap pria yang mengganggu. Ya, pemirsa, terakhir kalinya Novi mengaku jengkel sehingga menyiram air keras pada pria yang mengganggu. Anak ini menangis saat Novi divonis penjara 14 bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena dianggap melakukan penganiayaan pada Adnan, pria yang menyukainya. Novi pun menangis karena harus meninggalkan 2 anaknya dan dititipkan pada ibunya yang telah berumur. Adnan terus mengganggu Novi dari mengambil pakaian dalam yang dijemur, mematikan lampu, bahkan telah dilaporkan pada kepala desa dan keluarganya. Namun pria yang menyukainya tak pernah jera. Untuk terakhir kalinya, Novi menyiram Adnan dengan air keras saat diintip. Aku tuh nak ke rumah tuh pondok kan, pondok kan. Dia tuh aku juga tahu, bahasa dia tuh nolong aku tahu kan.
Aku kan pegawai, pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pidananya itu kan 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau kita hitung menurut sistem database masyarakatan itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Novi menyiram air keras karena Adnan dianggap keterlaluan dan telah mengganggu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Iya, hasil sidak ditemukan fakta bahwa CCTV di rutan kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta pagi tadi. Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak rutan Salemba dan dilanjutkan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salemba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki kronologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan Kepala Rutan kelas 1 Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan, ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Nah, dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Komisi 13 juga akan membentuk panitia kerja panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salemba. Komisi 13 akan memanggil mitra kerja seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum untuk mereformasi pemasyarakatan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pengamanan Pilkada serentak 2024 terus dilakukan, terutama di wilayah yang diikuti 2 pasangan calon. Ya, adanya 2 pasangan calon akan berpengaruh terhadap para pendukung 2 paslon. Hal ini disampaikan Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Imam Widodo pada HUT ke-79 Brimob yang digelar di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Seluruh anggota Brimob agar siap mengamankan setiap wilayah yang dinilai rawan konflik pada Pilkada serentak, terutama di wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu dan Badan Intelijen Negara. Untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak, 9.985 personel Brimob dikerahkan. Meski demikian, jumlah pengerahan personel disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pada Pilkada serentak, 202 daerah diikuti 2 pasangan calon, sehingga ada kecenderungan situasi bersaing langsung antara 2 pendukung. Polri sudah membagi dalam rayonisasi dalam setiap jajaran Satbrimob daerah. Mereka sudah melaksanakan latihan dan sekarang sudah melaksanakan gelar pasukan dan sudah in-charge di tempat-tempat yang menjadi objek pengamanan. Memang untuk situasi masih fluktuatif, tapi kita antisipasi dan kita sudah on the spot. Di sisi lain, pemirsa, bahaya judi online tidak hanya mengancam perekonomian, namun juga kesehatan masyarakat. Ya, diketahui sedikitnya 100 orang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat akibat kecanduan judi online. Maraknya judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan sedikitnya ada 100 orang yang kini dirawat di RSCM akibat kecanduan judi online.
Fakta tersebut jelas membuktikan bahwa bahaya judol tidak hanya mengancam perekonomian, namun juga kesehatan masyarakat. Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pagi ini berencana mengunjungi para korban judi online yang dirawat di RSCM. Kita ke informasi lainnya. Di balik meningkatnya transaksi ekonomi digital di Indonesia juga dihadapkan dengan masifnya praktik judi online yang tentu saja merusak perekonomian masyarakat. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan 3 Anggito Abimanyu dengan tegas mengatakan bahwa saat ini judi online telah merampas konsumsi atau daya beli masyarakat. Hal ini tentu saja bisa berdampak terhadap pendapatan negara yang melemah akibat dari aktivitas ekonomi bawah tanah, underground economy, informal economy, serta illegal economy atau transaksi ekonomi secara ilegal. Baik karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya, pokoknya kira-kira yang nggak hitam atau nggak putih gitu, kira-kira yang grey-grey tadi. Ini yang kemudian sedang kita terus rumuskan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menemui Jaksa Agung Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Kamis siang. Ya, Mutia meminta langsung Kejagung mengawal pemberantasan judi online. Sementara Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pihaknya berjanji akan memberikan pendampingan terkait perbuatan legal opinionnya. Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan. Ya, ekosistemnya, komitmen bersamanya kita mulai dari hari ini. Kebetulan beliau berkenan menerima hari ini. Bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi, mewakili institusi masing-masing. Saya menurut ini tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung, bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama. Kan tujuan utamanya itu banyak untuk perbaikan ke depan. Kami dari bidang data di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang. Nah, ini bicara soal judi online, ini akses praktik judi online terus diberangus, termasuk juga akses transaksi perbankan terkait dengan judi online. Iya, Bayu, dan Menteri Komunikasi juga Digital meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tegas, termasuk dengan pemblokiran 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Menkom DG Mutia Hafid secara khusus bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Dalam pertemuan ini meminta OJK berperan aktif melawan judi online. Kemenkom DG dan OJK sepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama ini, semua rekening dapat dipantau aktivitasnya. Jika ada indikasi kejahatan ilegal termasuk pelaku atau pengguna judi online, rekening tersebut akan langsung diblokir. Sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkom DG dengan juga OJK dan perbankan. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menegaskan OJK dengan tegas akan memberantas rekening-rekening bank yang terindikasi pada transaksi judi online. Ya, OJK turut tegas melawan praktik judi online, pemblokiran rekening bank pelaku, pengguna serta bandar judi online terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.
Ketua Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK sepakat dengan Komdiji untuk memperkuat perlindungan layanan perbankan dari aksi judi online. Upaya ini untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, dan terhindar dari aksi illegal money. Berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ilegal yang memanfaatkan teknologi digital berbasis online, baik itu terkait dengan kegiatan pinjaman yang tidak ilegal, tidak legal, lalu terkait dengan investasi yang juga ilegal, lalu aktivitas pegadaian maupun juga yang meresahkan kita belakangan ini semakin besar. Kita ke informasi di mana 2 minibus terlibat kecelakaan hingga menimbulkan kebakaran di kawasan BSD Tangerang, Banten. Iya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kedua minibus kondisinya hangus terbakar. Kobaran api membakar 2 minibus di Jalan Bumi Foresta BSD, Tangerang, Banten. 2 minibus ini terbakar usai terlibat kecelakaan. Dinas Pemadam Kebakaran pun berusaha memadamkan si jago merah. Api akhirnya dapat dijinakkan 1 jam kemudian setelah 2 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Sedangkan kedua pengemudi minibus langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sebelum kedua minibus terbakar, 1 minibus melaju dari arah Pagedangan menuju Cisauk ini tiba-tiba menghantam minibus lainnya yang tengah terparkir di pinggir jalan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena salah satu pengemudi minibus dalam keadaan mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraannya. Cuman gara-garanya kalau itu sih katanya informasinya yang belakang itu ngantuk. Ya, udah sih nabrak. Ada percikan api gimana? Asap dulu baru percikan api. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Ya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menyebut BPJS Kesehatan terancam mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang. Iya, hal ini disebabkan adanya defisit yang terjadi akibat pengeluaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh para peserta JKN. Menurut Mahlil Ruby, peningkatan klaim yang dibayarkan kepada para peserta BPJS ini disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari meningkatnya kunjungan masyarakat ke rumah sakit dengan membawa penyakit-penyakit kronis. Ada tambahan fasilitas kesehatan dan kapasitas dari rumah sakit, peningkatan kasus penyakit yang memiliki biaya mahal, peningkatan kelas rumah sakit, hingga adanya potensi fraud. Selain itu, keaktifan jumlah peserta yang membayar premi jauh di bawah jumlah peserta BPJS Kesehatan juga diakui menjadi penyebab klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus membengkak. Beberapa faktor yang membuat pendapatan premi BPJS Kesehatan tidak kunjung mengalami peningkatan dan menyeret pada ancaman gagal bayar disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah. Peserta aktif didominasi kelas 3 hingga validasi data yang kurang tepat. Ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak ada melakukan sesuatu kebijakan apapun, maka pada tahun 2026 atau 2025 kita akan defisit, gagal, akan aset neto negatif. Gagal bayar kalau tidak ada adalah pada kondisi kalau kita baik 2026, kalau kita normal Maret 2026, kalau buruk di Agustus 2025. Itu adalah kalau kita tidak melakukan apapun. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Ocha juga Bayu. Dan selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, mari kita pantau bersama perkembangan arus lalu lintas menjelang jam berangkat perkantoran. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan.
Untuk kondisi arus lalu lintas pagi ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi atau Kuningan yang nantinya akan menuju ke arah Cawang ataupun sebaliknya, hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar, terkhususnya bagi para pengendara yang menggunakan jalur tol. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol pagi ini menggunakan jalur arteri terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat untuk tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Prof. Sediatmo maupun sebaliknya masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada jalur tol belum terlihat adanya peningkatan, namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas pada jalur tol untuk tetap berhati-hati dan selalu pada jalur yang benar demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Nagrek Cikeas, Bogor. Arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan menuju ke arah Cibubur dan sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga para pengendara yang melintas di kawasan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan tidak melawan arus dan juga tidak menerobos lampu merah demi menjaga keamanan saat berkendara. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, kendaraan masih menempuh kecepatan cukup normal di kisaran 35 km per jamnya. Dan juga terlihat belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada sekitaran kawasan perbelanjaan di kawasan Tanjung Sari sendiri. Dan juga pemirsa perlu diinformasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 191 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 27 luka berat dan 276 luka ringan. Dari 191 kasus laka lantas yang terjadi, 75% terjadi di siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi dan khususnya bagi para pengguna jalur tol ketika lelah carilah rest area terdekat untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Ocha juga Bayu yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Aranggata atas laporannya melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan usai mengakhiri kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke Kota Lima, Peru, Rabu malam waktu setempat. Ya, kedatangan Prabowo untuk menghadiri KTT APEC dan mendatang disambut oleh warga negara Peru. Dan berikut laporan Esra Ambarita dari Kota Lima, Peru. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kota Lima, Peru, yakni di negara Amerika Selatan, dan ini didampingi langsung tadi oleh Seskap Mayor Teddy dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah tiba di Bandara Peru, yakni sekitar pukul 10 malam waktu setempat atau waktu negara Peru, yang mana dalam kedatangannya ia disambut hangat oleh pejabat setempat dan juga disambut oleh Angkatan Udara maupun dari militer di negara Peru. Setelah kedatangannya tadi di bandara, ia langsung bertolak ke salah satu hotel yakni di Kota Lima, Peru, di tempat saya menggambarkan. Dan di sini, di tempat ini tadi begitu antusias masyarakat maupun warga negara Peru menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga disambut oleh pihak KBRI dan juga diaspora yang begitu senang dengan kehadiran
kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka agenda APEC 2024. Terkait agendanya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini nantinya keesokan harinya atau pada 14 November waktu setempat ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan negara Australia. Kemudian juga nanti akan melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Peru, yakni bertemu dengan Presiden Peru yakni Dina Boluarte. Kemudian setelah itu akan melakukan forum diskusi untuk KTT APEC 2024. Puncaknya nanti akan ada pada 16 November 2024, yakni dalam hal tersebut dari Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan speech-nya ataupun pidatonya berkaitan dengan isu strategis, karena kita ketahui bahwa tema besar yang diambil pada tahun ini di APEC 2024 yakni adalah Empower, Include, dan Grow yang berfokus pada tiga isu yakni perdagangan, investasi, hingga sustainable growth. Dan hal tersebut merupakan sektoral yang paling penting yang tentunya bisa memajukan sektor-sektor industrial khususnya bidang perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga dalam kedatangannya tentunya tadi Presiden Prabowo Subianto juga ini didampingi oleh sejumlah menteri yakni Kabinet Merah Putih yang nantinya juga akan mendampingi Prabowo Subianto selama menjalankan agendanya di APEC 2024. Harapannya forum ini dapat memberikan kesejahteraan ekonomi khususnya untuk di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian Desa Kobasama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, kedatangan Gibran disambut antusias warga. Ribuan warga menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Kobasoma, Titehana, NTT, Kamis. Mereka berdesakan berusaha mendekati dan berjabat tangan dengan Gibran, bahkan hingga menerobos barisan Pas Pampres dan aparat TNI yang berjaga. Mengenakan kemeja biru, Gibran melihat secara langsung situasi yang dialami para pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Gibran juga membagikan sejumlah mainan dan alat tulis pada anak-anak terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang telah menunggu di tenda darurat. Dalam kunjungan ini, Gibran memastikan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan anak-anak selama masa darurat. Lapor Mas Wapres menjadi salah satu terobosan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, namun kantor komunikasi kepresidenan menegaskan layanan aduan masyarakat Lapor Mas Wapres ini merupakan program pemerintah, bukan program pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak dibuka dalam 4 hari tercatat 296 laporan aduan warga pada Wakil Presiden. Ini bukan hanya program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah. Yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat, karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua, menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung memenangkan pasangan Tri Risma hari ini, Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Ya, sementara pasangan urut 2, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa menangkan Pilgub Jawa Timur 1 putaran. Tolong Pak, tolong. Ini mundur. Ini mundur. Bentar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma. Sehingga semua terkonsentrasi
Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini. Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, terus bertemu dengan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Hovifah mengajak untuk menangkan pasangan Hovifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang. Meski optimis menang 1 putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya, dan semua saya berharap tetap kerja keras, waspada, kerja keras lahir batin, tidak ada yang mundur, gitu. Jadi saya juga akan terus bekerja. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus turun ke masyarakat melalui berbagai programnya. Iya, salah satunya melalui program Curhatin yang siap menampung semua keluh kesah dan aspirasi warga Jakarta dalam menghadapi berbagai permasalahan. Relawan pasangan Ridho bersama sejumlah influencer Jakarta Awet Muda Curhatin Jakarta menggelar bincang hangat dengan anak muda Jakarta terkait program kerja unggulan Ridwan Kamil Suswono, yakni ketupat dan kredit mesra di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Melalui program ini, anak-anak muda diedukasi mengenai manajemen keuangan untuk menghindari pinjaman online yang kerap menjerat anak muda. Jadi kredit cepat tanpa bunga dan juga kredit mesra, di mana semoga program ini nanti saat ada bisa juga untuk mengurangi teman-teman yang terjerat dalam pinjaman online dan juga dapat membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas keuangan mereka. Sejauh ini sih menurut saya membantu ya, apalagi program-program yang diturunkan oleh Pak Ridwan Kamil dan Bu Haja Jamila. Itu semoga bermanfaat untuk kedepannya untuk generasi muda gitu, untuk Gen Z, anak-anak muda di seluruh wilayah gitu ya, terutama ya. Semoga ya mereka bisa kedepannya lebih maju lagi. Relawan pasangan Ridho juga menggelar acara Curhatin Jakarta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Mengambil tema Jakarta Kota Global, apakah konsep ekonomi syariah ideal? Diskusi ini menjelaskan sejumlah program dan gagasan pasangan Ridho terkait pemberdayaan ekonomi melalui akses kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita bicara soal lapangan pekerjaan dan juga tadi kita sempat mention juga soal program-program seperti Laksa, terus ada yang namanya juga program Mesra. Mesra ini adalah program untuk kredit untuk masyarakat sejahtera, di mana konsepnya adalah berkelompok dan tanpa agunan. Sebetulnya sosialisasi soal visi misi dan program kerja tentang ekonomi syariah ini masuk ke kredit mesra itu atau ketupat kalau misalkan ada di program unggulan. Para relawan akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk 1 putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya juga pasangan Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Nah, Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun berkampanye di daerah tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya. Sementara Rano Karno akan membangun sistem drainase yang lebih baik agar Jakarta tidak terus banjir saat musim penghujan. Dan berikut liputannya. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Warga Jakarta, titip oleh media, pasangan Ridho berterima kasih sudah diterima dengan baik di wilayah-wilayah. Rekan-rekan yang mengiringi saya kan bisa melihat antusiasmenya itu genuine, orisinil. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye di daerah tempat tinggalnya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Segala amanat penderitaan rakyat yang dimana selama ini mereka punya kedaulatan sudah dicuri, sudah dirampok atas nama demokrasi. Ya,
Saat berkunjung ke kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul berjanji akan membangun dan memperbaiki saluran air sebagai salah satu upaya antisipasi terjadinya banjir. Selain membangun drainase yang lebih baik, beberapa langkah yang harus dilakukan bagi pemimpin Jakarta diantaranya pembangunan giant seawall, memperbanyak lahan terbuka hijau hingga memperbanyak sumur resapan air. Contoh pembangunan giant seawall misalkan, ya let's do it gitu. Tetapi kemudian ada juga menjaga area lahan terbuka, itu juga harus tetap. Memperbanyak sumur-sumur resapan air. Meski sudah beberapa kali berganti pemimpin, namun Jakarta tetap saja dilanda banjir saat hujan deras. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi santai hasil lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menempatkan pasangan nomor urut 3 di posisi teratas sementara. Ya, Mas Pram mengaku hasil tersebut tidak akan membuat dirinya dan Rano Karno menggedorkan daya juang dalam meraih kemenangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung buka suara terkait hasil survei terbaru Pilkada Jakarta yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC saat menggelar kampanye bersama para relawan dan simpatisan. Menurut kader PDIP ini, dirinya bersyukur dengan hasil survei dari lembaga survei kredibel dan bisa dipercaya. Namun hasil urutan teratas dalam survei dengan perolehan suara tertinggi 46% tidak membuat dirinya lengah, melainkan menjadi acuan pasangan Pramono Rano untuk semakin berjuang di masa-masa akhir kampanye. Walaupun saya belum baca datanya ya, tapi tentunya ini pasti sangat membuat saya pribadi, Bang Dul, makin bersemangat untuk fight dan bersosialisasi. Tidak akan mengurangi lah, teman-teman kan udah bersama saya hampir 2,5 bulan. Saya setiap hari ya seperti ini, nggak akan berubah. Lembaga survei SMRC telah memilih hasil survei terbarunya terkait elektabilitas suara ketiga pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Dalam hasil survei terbaru, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih hasil suara tertinggi dengan 46%, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan suara 39,1% dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan 5,1%. Sementara suara yang belum menentukan pilihan sebanyak 9,8%. Dari Jakarta, Stephen Patinama Laksana, iNews melaporkan. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku dan Ilham Habibie mendatangi kediaman Anies Baswedan. Iya, dan pemirsa, pasangan ini disambut hangat oleh Anies di Pendopo, Lebak Bulus. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie tiba di Pendopo Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Kedua pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat ini disambut hangat mantan Gubernur Anies Baswedan. Anies didampingi jubir Sahrin Hamid. Mereka kemudian berdiskusi di ruang tengah Pendopo. Selamat datang. Alhamdulillah. Sama-sama. Kami bersyukur bahwa amanah itu dibebankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat dan insya Allah keberkahan bagi semuanya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM untuk melihat langsung korban kecanduan judi online, kami sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi. Iya, baik Indra, kapan rencananya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akan berkunjung ke RSCM? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Bayu, Ocha, dan juga pemirsa. Terkait kedatangan atau kunjungan dari Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini Muhaimin Iskandar ini akan berencana mengunjungi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Kalau diagendakan yang dapat kami informasikan yakni pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yang mana ini suatu pertemuan secara langsung bagi para korban ini terkait untuk ratusan orang
ini sudah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Ini akibat dengan kecanduannya judi online begitu. Yang mana para korban ini mengalami depresi ringan maupun hingga berat. Dan di sini juga nantinya akan dilakukan psikiater begitu dan juga akan mendapatkan bimbingan konseling, Bayu dan juga pemirsa, yang mana untuk melakukan pengobatan secara optimal guna melepas kecanduan dari bermain judi online tersebut. Dan data yang kami terima, Bayu, Ocha, dan juga pemirsa, bahwasanya pasien korban judul ini berbagai macam usia. Ada usia produktif dari remaja, dewasa, muda, yakni sekitar 40 tahun, hingga ada juga kami menemukan ini di umur 60 tahun, yang mana ini membuktikan korban judul ini dari berbagai macam usia dan kalangan gitu, Bayu. Yang mana judul ini memang merusak finansial, namun juga merusak juga dari kesehatan mental, yang ini perlu diperhatikan khusus oleh pemerintah, khususnya untuk memerangi judi online di masyarakat. Dan untuk mengantisipasi pergerakan judi online ini atau mengurangi perkembangan judi online ini, pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas, setidaknya mengurangi ataupun pengguna nantinya yang melakukan judi online tersebut. Melalui Direktorat Pengadilan Aplikasi Informatika kembali telah menurunkan sebanyak 7.598 konten dan nantinya akan terus berlangsung guna untuk mengurangi atau memerangi dari judul tersebut. Sekian dari kami. Baik, terima kasih informasinya Indra Setiabudi melaporkan dari RSCM, dan terima kasih banyak, jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Ya, jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Ya, Erick juga menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang Jumat 15 November 2024. Satu hari jelang laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erick memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC Stadion. Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai tadi CCTV, kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA, AFC. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyapa pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erick menyapa para pemain satu persatu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erick untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kegarapan para punggawa Timnas Indonesia bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong begitu hangat. Iya, sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Shin Tae-yong latihan di Stadion Madia Senayan. Dalam unggahan di akun media sosial Shin Tae-yong yang membagikan keusilan para pemain. Sejumlah pemain kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan ini dan menceburkannya ke kolam untuk berendam. Unggahan dari Shin Tae-yong ini ditanggapi positif oleh warganet dan banyak yang melihat momen ini sebagai bentuk keakraban di skuad Garuda.